Shalom, berjumpa kembali lagi dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, supaya kami dapat memahami pelajaran ini, dan dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berdasarkan nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah Bapa. Apa sih Allah Bapa? Dan dia termasuk dalam Trinitas atau tidak? Mengapa harus Allah Bapa namanya? Mari kita simak bersama. Allah Bapa merupakan bagian dari Trinitas. Dan saya yakin bahwa dalam kalangan orang-orang Kristen, kita memahami betul peran Allah Bapa. Dan saat ini akan menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus mempelajari tentang kealahan atau Allah Bapa? Kenapa? Mengapa sepenting itukah Allah Bapa? Kealahan bukanlah objek yang harus kita gunakan atau kita pakai untuk kita pelajari. Mengapa demikian seperti itu? Allah bukanlah sesuatu hal yang harus kita pelajari. Mengapa? Karena kita memiliki keterbatasan kemampuan untuk memahami soal Allah. Tidak mungkin kita menggunakan logika kita yang kecil ini untuk memahami kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan yang begitu dahsyat. Namun, di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, setiap hal yang terbuka itu bagi manusia dan yang tersembunyi itu bagi Allah. Berarti ada beberapa bagian-bagian khusus yang Tuhan berikan bagi manusia untuk memahami tentang Allah. Dan ketika kita mempelajari tentang kealahan, sama seperti kita menggunakan kaca pembesar untuk mempelajari rasi perbintangan. Jadi saya yakin bahwa ini sangat mustahil untuk kita memahami Allah dengan seutuhnya. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Di dalam seringkali kita mempelajari firman Tuhan. Ketika kita melihat di Perjanjian Lama, kita mengidentifikasi Allah itu sebagai Allah yang kejam. Karena di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 24 menyatakan bahwa seolah-olah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ketika kita mengacu di Perjanjian Baru, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-41, tiba-tiba pernyataan bahwa Allah itu seperti kasih. Ketika seorang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Apabila seorang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama-sama dengan dia 2 mil. Tapi seolah-olah ini membuat kita memiliki pandangan yang berbeda. Seolah-olah kasih itu di Perjanjian Lama tidak ada, sedangkan Perjanjian Baru ada kasih. Saat ini mari kita selidiki bersama. Apakah Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru itu berbeda? Kita perlu mengetahui satu hal yang begitu penting. Kealahan, mereka memiliki sifat yang sama, karakter yang sama, tujuan yang sama. Mereka berbeda, tapi tidak dapat dibeda-bedakan. Mereka itu sama, tapi tidak bisa disama-samakan. Pertanyaan yang berikut akan menjadi pertanyaan bagi kita, dan bahkan ini sering dipertanyakan oleh denominasi manapun, dan bahkan orang-orang sering bertanya, kenapa harus panggilannya Allah Bapa? Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Frasa kata Bapa di sini merujuk kepada Allah Bapa. Dan seringkali kita menilai Allah itu sebagai Allah yang dimana beranak atau berkembang biak. Cara memahami Allah berbeda dengan cara memahami manusia. Kalau kita melihat Allah, ya paling kita akan bertanya, oh kalau Allah Bapa di mana ibunya? Kalau ada Allah Bapa, ada Allah Anak, di mana ibunya? Dan saat ini, setiap kali kita membaca di Alkitab, ada pertunjukan mengenai Allah Bapa, maka ini adalah ungkapan intim Allah ingin memiliki hubungan dekat dengan anak-anaknya. Jadi bukan berarti bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, tiba-tiba kita harus pikir, oh, di mana ibunya? Tidak demikian cara pemikiran kita, para pemirsa. Melainkan,
yang harus kita cerna dalam pemikiran kita. Sebutan Allah Bapa dan Allah Anak sebagai bentuk Allah ingin memiliki hubungan intim, hubungan yang dekat, hubungan rasa cinta dan kasih yang begitu dekat. Dan saat ini para pemirsa sekalian, apalagi kalau kita berpikir bahwa kalau dia ada Allah Anak, berarti kapan dia lahir? Ternyata di dalam kitab Wahyu pasal 22, ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ia telah ada sebelum dunia ini dijadikan. Ya. Ia telah ada sebelum dunia ini diciptakan. Dan sekarang, mari kita lihat sifat-sifat Allah di Perjanjian Lama. Apakah Allah itu, sebelum kita melihat sifatnya, marilah kita lihat apakah Allah Bapa itu sudah ada di Perjanjian Lama. Dalam teks yang sering kali kita dengarkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia sudah ada sebelum penciptaan. Sebelum bumi ini dibentuk, Allah sudah ada. Yang kedua, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi bentuk frasa ini adalah majemuk yang menunjukkan bahwa tidak hanya ada satu oknum di sana yang melakukan pekerjaan penciptaan itu, melainkan di sana ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mereka bersama-sama merancangkan soal penciptaan dan mereka juga bersama-sama ada di saat penciptaan itu. Dan kitab yang lain, kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-6 juga mendukung bahwa Allah masih tetap menuntun bangsa Israel, ya. Allah masih tetap menuntun bangsa Israel sekalipun bangsa Israel berkhianat atas dia. Kenapa demikian hal ini diungkapkan? Oleh karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Sekarang mari kita lihat sifat-sifat Allah di Perjanjian Lama. Apakah ini berbeda dengan Perjanjian Baru? Di Perjanjian Lama, gelar yang sangat identik kepada Allah Bapa adalah dia adalah Allah Bapa. Kenapa dia disebut sebagai Allah Bapa? Karena dia mengadopsi bangsa Israel menjadi anak-anaknya. Yang kedua, dia Allah yang penuh dengan kemurahan. Setiap kali bangsa itu melakukan pelanggaran, dia memberikan hatinya, memberikan setiap kesembuhan yang nyata bagi bangsa-bangsa yang mau datang meminta pertolongan kepadanya. Allah perjanjian dan juga Allah penuh dengan perlindungan. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Allah di Perjanjian Baru juga dia adalah Bapa segala penciptaan. Paulus mengidentifikasi hal tersebut. Dan dia juga adalah Bapa segala orang percaya dan Allah adalah kasih. Dan sekarang, apa tugas dari Allah Bapa? Tugasnya adalah dia akan mengadili setiap orang, ya, dia akan berdiri sebagai hakim yang adil untuk mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatan mereka. Ketika ia berdiri sebagai hakim yang adil, maka dia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan ada satu hal yang sangat dahsyat dan hal yang sangat luar biasa yang akan menjadi kerinduan kita semua. Apa itu? Kerinduannya adalah dia akan berencana datang kedua kalinya. Dan ini menjadi kerinduan setiap bangsa, setiap umat manusia. Mereka merindukan bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Apa persiapan kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ketika dia datang, maka kerinduan terbesar kita adalah bersama-sama dengan dia menaiki kereta kencana itu untuk menuju ke surga, tinggal bersama dengan dia, menikmati sukacita yang begitu dahsyat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Bapa kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan kasih setianya, Allah yang penuh dengan sukacitanya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang melakukan segala sesuatu penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kasih. Saya mengajak para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita memberikan diri kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Perbuatan kita,
apapun tanggung jawab kita, dimanapun kita berada, buatlah yang terbaik untuk menantikan kedatangan Allah Bapa kita yang penuh dengan kemurahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan. Kami mempelajari firman Tuhan ini sebagai maksud untuk kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mempelajari firman Tuhan ini sebagai bentuk kami ingin menyerahkan setiap kehidupan kami oleh karena kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat akan menolong kami untuk terus melakukan yang terbaik. Dan satu kerinduan kami bahwa Tuhan akan segera datang menjemput kami. Oleh sebab itu, kami punya kerinduan terbesar ketika kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami semua akan bersama-sama dengan penuh sukacita menyambut kedatangan-Mu, dan bahkan kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Terima kasih ya Bapa, karena kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa terus saksikan YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Cawang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.